Halo, assalamualaikum Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat afiat. Gimana Pak? Ini Enggak sehat? sekarang berarti lagi di rumah ya. Alhamdulillah saya sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, sudah di rumah sekarang. Di Washington State ya Pak Ustadz ya, daerah Washington State. Washington State, ya. Di sana Nah, lagi ada sekarang nih sudah musim ini, musim panas. musim panas. Jadi maghribnya masih 2 jam lagi, jam Masih 2 jam 8.30 baru lagi. maghrib. Kalau isu yang panas apa di sana Pak Ustadz? Ya, jadi hari siangnya lebih panjang gitu. Siangnya lebih panjang. Malamnya pendek. Nanti Hmm. mungkin sebulan lagi Isya jam 11 baru. Kemudian subuh jam 3. Baik Pak Ustadz, berita dari langit apa nih yang sudah disiapkan oleh Ustadz untuk Ikhwan dan Ahwat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Imam Ibrahim bin Adham pernah ditanya tentang apa arti barokah. Kata Imam, kamu lihat gak antara kambing dan anjing? Iya katanya. Anjing itu kalau melahirkan banyak atau sedikit? Banyak, kadang-kadang 6, 7, 5. Kalau kambing, paling 2. Itu kan. Loh, orang kebanyakan makan kambing atau makan anjing? Makan kambing, jarang orang makan anjing. Right? Tapi kenapa? Ya itulah barokah. Right? Lahir sedikit, kemudian disembelih tiap hari, tapi kok jumlahnya lebih banyak. Itulah disebut dengan barokah. Ya, karena kambing ini dia kalau tidur cepat. Jadi kadang-kadang maghrib itu sudah pada tidur kambing itu. Bangunnya subuh. kalau kalau anjing sebaliknya, tidurnya sudah tengah malam. Right. Jadi kata-kata barokah ini penting sekali. Kadang-kadang kita sering mendengar orang mengeluh. Pak Ustadz, saya ini, ya Allah, kalau lihat dari income saya ini bukan main banyaknya. Saya punya perusahaan ini, itu. Tapi apa selalu keluarga cekcok, anak saya nggak nurut, istri saya. Jadi banyak komplain. Padahal tetangga saya itu income-nya pas-pasan, anaknya banyak, tapi nggak pernah komplain dia, gembira sekali. Itulah disebut barokah. Barokah itu subutun nikmah. Jadi ketika Allah memberikan nikmat, orang bisa menikmatinya dan tetap dengan dia, malah berkembang. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa saja yang membuat barokah itu hilang dari kita. Right? Yang pertama adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Ini sebab utama. Karena Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama." Andaikan penghuni kampung itu atau kota itu mempunyai iman dan takwa, maka Allah akan turunkan barokat. Bukan barokat. Blessings. Keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Ya. Apa tanda utama daripada takwa adalah as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa yuqimuna as-salah. Jadi kalau orang meninggalkan salat berarti nggak punya takwa sudah. Karena ciri utama takwa itu adalah salat. Allah berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha nahnu narzuquk." Allah. Perintahlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah. Dan kami akan jamin rezekinya. Allah. Jadi kalau kita ingin dijamin rezeki kita, rezeki keluarga kita, jangan tinggalkan salat. Apalagi salat subuh. Karena Nabi itu memberikan doa khusus. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Allah berikanlah berkah kepada umatku fi bukuriha, dalam kepagiannya. Baik. Jadi oleh karena itu, apalagi kalau kita salat di masjid, ya salat jamaah di masjid. Ya. Juga kalau kita perhatikan dalam Al-Quran,
tujuan utama syaitan itu adalah agar kita meninggalkan zikir dan salat. Wa yasudduna an dzikrillahi wa anis shalah. Syaitan berusaha terus agar supaya kita ini tidak salat, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah ada seorang, zaman dulu tuh orang kalau menyimpan simpanan yang berharga itu di dalam bumi, di tanah gitu. Jadi seorang setelah 2 tahun, rupanya dia perlu simpanan itu, tapi lupa dia. Digali sana, gali sini, nggak ketemu-ketemu. Akhirnya ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam, adakah bacaan untuk bisa menemukan simpanan saya? Disangkanya Imam itu tahu segalanya. Kata Imam, ada katanya. Kamu udah salat Isya belum? Belum. Sudah pulang ke rumah, salat Isya, salat Qiyamul Lail kalau bisa, tapi dengan khusyuk ya. Betul-betul serius gitu. Udah dia pergi, dalam jalan dia ada pertanyaan. Apa hubungan antara salat dengan simpanan saya? Tapi karena dia memang perlu, mungkin benar juga Imam tuh. Salat dia. Baik wudu. Allahu Akbar, berusaha untuk khusyuk. Begitu Allah Akbar, langsung setan datang. Itu simpananmu itu dekat pohon yang sebelah kanan. Di situ ada katanya. Langsung dolin amin, cepat dia. Besoknya ketemu dengan imam. Imam, you are great imam, man. You are good imam, katanya. Betul. Ya, apa kata imam? Aku tahu katanya. Syaitan tidak akan membiarkan kamu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kamu salat tadi susu, kamu akan nikmat salat, aku akan terus salat. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin dapatkan barokah, maka jangan tinggalkan salat. Bikin salat number 1 in your life. Right? Karena dalam hadis dikatakan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat, orang dengan mudah meninggalkan salat. Kenapa? Karena ada meeting, karena ada sesuatu yang sebetulnya ya tidak begitu penting. Tapi mudah aja meninggalkan salat. Ya. Makanya kalau kita perhatikan panggilan salat apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. No. Come to success. Kata Allah, kamu ingin sukses, ingin barokah, jangan tinggalkan salat. Ya. Jadi pertama yang bisa menghilangkan barokah dalam hidup ini, karena orang iman meninggalkan salat totali, atau salatnya belentang-belentong. Kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Gimana keinginan. Yang kedua, yang bisa mengambil barokah dari kehidupan kita adalah adamur ridho. Tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tanda orang yang tidak ridho itu selalu mengatakan why me? Nah, kenapa ini terjadi untuk saya? Ya. Atau yang orang sering membanding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain. Right? Kalau dia gagal, khalas. Dunia seperti kiamat. Right? Maka oleh karena itu, maka Nabi itu namanya dipanggil dengan Muhammad karena selalu banyak mengucapkan alhamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli syai'. Right? Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Jadi ketika kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, makanya Umar bin Khattab kalau diuji, dia baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah, ujian ini masih ringan dibandingkan orang lain yang diuji. Misalnya kita tabrakan, tangan kita patah. Alhamdulillah. Kemarin orang tabrakan, semua badannya terkena. Saya tangan saja, alhamdulillah. Alhamdulillah yang kedua, mungkin bala ini lebih besar daripada ini. Alhamdulillah. Mungkin Allah SWT ingin menyampaikan saya dari bala yang lain. Kemudian alhamdulillah, bala ini coba ini dalam masalah dunia, bukan masalah akhirat. Saya masih punya iman, masih punya Islam, ya, masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Makanya orang yang selalu ridho dengan apapun yang terjadi, itulah orang yang paling bahagia di dunia dan akhirat.
Baik. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini, dengan orang-orang di Gaza itu, coba. Nah, kita tiap hari bangun ada makanan, mau beli apa aja ada, baik, macam-macam makanan. Baik, kita nggak pernah dengar ada tuh suara tembakan, suara bom. Lihat orang di Gaza itu. Oleh karena itu kemarin ada kisah, ada seorang itu masuk Islam ketika ditanya sama imamnya, kamu kenapa mau masuk Islam? Apa pernah baca Quran? Dan nggak pernah. Pernah membaca ajaran Islam, rukun iman, rukun Islam? Nggak pernah. Pernah ketemu dengan seorang Muslim? Nggak pernah. Apa yang buat kamu tertarik masuk Islam? Girl, the people of Gaza, the iman of Gaza, the faith of Gaza, keimanan orang Gaza. Apa yang dia miliki itu beyond, di luar logika saya katanya. Kalau itu terjadi sama saya sudah komplain sudah. Allah. Jadi kena ridhonya iman yang ada pada orang Gaza buat orang itu dia masuk Islam. Ya, ridho. Yang ketiga yang membuat barokah itu hilang dari kehidupan kita adalah su'udzon billah. Karena buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali kepada orang Gaza, yang buat orang Gaza sampai sekarang ini mereka tabah karena dia punya baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Allah punya plan yang bagus untuk mereka. Tapi waktunya belum datang. Ya. Maka Rasulullah SAW itu selalu optimis. Meskipun dalam keadaan yang sulit sekali. Seperti ketika dalam perang Khandaq, di mana hampir sama dengan orang Gaza sekarang, Nabi dikepung, kemudian juga dibekot, makanan berkurang, minuman berkurang, sampai orang mau ke kamar mandi juga sulit. Right? Pada saat itu ada batu yang tidak bisa dipatahkan, makanya para sahabat datang, Rasulullah, ini batu berat sekali. Maka Nabi ngambil kampak, dipukul batu itu. Setiap mukul batu itu, Nabi mengatakan, aku melihat pintu Persia terbuka. Pukul lagi, aku melihat pintu Yaman terbuka, pintu Romawa terbuka. Sampai orang munafik nyindir gitu. Itu orang katanya. Untuk makan saja sulit, untuk kamar mandi sulit. Sekarang bicarakan masalah pembukaan negara-negara ketika itu superpower, Romawi, Persia. Ya, dan terjadi setelah 20 tahun Nabi meninggal, dibuka zaman Umar bin Khattab. Ya, oleh karena itu maka selalu kita kalau ingin dapat barakah, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana sangkaan kita. Makanya kita kalau berdoa jangan sampai ada perasaan saya nggak mungkin diampuni. Allah maghfirli, yes Allah akan mengampuni. Allah marhamni, yes Allah akan menghormati saya. Itu yang ketiga. Yang keempat yang membuat keberkahan dalam hidup ini berkurang atau hilang adalah qatlul arham. Memutuskan hubungan silaturahmi. Allah. Saya pernah ada orang ketemu suami istri, udah 6 bulan nggak ngomong. Subhanallah. Satu rumah. Nggak ngomong sama sekali. Kan dalam agama kita nggak boleh kita memutuskan hubungan silaturahmi lebih daripada 3 hari. Makanya nggak ada berkah. Atau kita memutuskan hubungan dengan orang tua apalagi. Dengan bibi, dengan saudara. Nabi mengatakan, man sarrahu an yafsutulahu fi rizkih wa yunsa'u lahu fi athari falyasir rahimahu. Siapa yang ingin oleh Allah dibanyakkan rezekinya, diberkahi rezekinya, dan dikenang setelah dia mati, hendaklah dia memperkuat hubungan silaturahmi. Terutama dengan orang tua, suami istri, dengan anak-anak dan sebagainya. Right? Karena orang yang membutuhkan silaturahmi itu pasti. Karena kalau kita baik silaturahmi, pasti doakan itu. Ya Allah, kalau bukan karena kakak saya itu, mudah-mudahan dia panjang umur, dibanyakkan rezekinya, dia bantu saya. Ya. Nah, yang terakhir yang membuat berkah itu hilang atau diambil sama Allah SWT adalah karena banyak dosa.
Ingat ya, dosa itu menghalangi barokah. Subhanallah. Oleh karena itu maka kita berusaha semaksimal mungkin jauhkan dosa mata, jauhkan dosa telinga, jauhkan ya. Makanya oleh karena itu di antaranya dosa-dosa besar misalnya makan riba, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah SWT itu memusnahkan orang yang makan riba, yang makan interest. Tidak berkah untuk dia dan juga untuk anak cucunya nanti. Hati-hati itu. Yamhaq dalam bahasa itu, yamhaq dia digerogoti. Ya, dulu saya pernah waktu pulang ke Indonesia, ada orang cerita. Jadi dia tuh berhubungan bisnis dengan temannya. Kemudian karena dia ingin supaya usahanya itu, waktu itu dia jual kulit. Usahanya itu tambah maju, maka dibilang, kita mesti punya pabrik, Pak. Ya, tapi gimana uangnya? Kita pinjam di bank. Loh, gitu kan, ya nggak apa-apa, sebentar aja kita bayar gitu. Dibilang, saya nggak mau. Tapi saya nggak bisa kembalikan uang Bapak. Ya terserah, pokoknya saya nggak mau gitu. Betul. Dia bisa buka pabrik, bisa mengolah kulit dengan sendiri. Tambah kaya dia. Kaya. Setelah beberapa tahun saya pulang, begitu dari haji, saya ketemu orang itu. Di mana teman-teman itu? Di bawah saya ke Tasik. Tinggal di gubuk. Loh, bukannya dia orang kaya? Betul katanya. Karena krismon, usahanya bangkrut semua. Allah. Dia yang pas-pasan itu, alhamdulillah hidupnya barokah. Hati-hati. Ya. Jadi itulah beberapa hal yang harus kita jauhkan agar supaya kita hidup berkah. Yang pertama, usahakan jangan tinggalkan salat. Make salat the most important in your life. Right? Yang kedua, selalu ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah hidup kita punya berkah. Right? Yang ketiga, selalu berbaik sangka pada Allah SWT. Jangan punya suudzon. Right? Karena Allah mengatakan dalam hadis kursi, aku bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia sangka baik, aku akan berikan kebaikan. Yang keempat, ya perkuat hubungan silaturahmi. Karena memutus hubungan silaturahmi, itulah yang akan membuat berkah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, jauhkan dosa. Karena dosa itulah yang membuat barokah hilang dari kehidupan kita. Ya, mari kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yubarik lana insyaallah. Allah berikan berkah kepada kita, pada waktu kita, harta kita, dan keluarga kita insyaallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.